Shalom, salam jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari, kekasih Tuhan Yesus, pemirsa Hikmat Pagi GKI Karangsaru Semarang, dimanapun berada. Puji syukur hanya karena anugerah Tuhan kita ada sampai hari ini. Mari saya mengajak kita semua sebelum melanjutkan segala kegiatan kita, mari kita melandasinya dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan, agar kita bisa lebih mengerti akan isi hati dan kehendak dari Tuhan. Sebelumnya, mari kita datang pada Tuhan, kita mohon tuntunannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, puji syukur untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bila sebentar kami akan membaca firman-Mu, kami mohon tuntunlah kami, agar kami lebih mengerti akan kehendak dan perintah-Mu kepada kami dalam menjalani hari-hari kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Kesia Gracelia Yosua dengan tema Hiduplah di dalam kasih. Bacaan terambil dari kitab Efesus 5 ayat pertama dan yang kedua, yang demikian bunyinya. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak-Ibu Saudara yang terkasih, hiduplah di dalam kasih. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai penebusan dan korban yang harum bagi Allah. Kita dapat melihat dalam Efesus 5 ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua. Saudara, Rabu 6 September tahun 2023, David Roper pernah menuliskan bahwa betapa luar biasanya kasih itu, demikian penuturannya. Pada dinding ruang keluarga kami, di dalam sebuah kotak panjang kecil, tergantung sebuah harta milik istri saya, Caroline. Oh, kami memiliki barang-barang yang sebenarnya lebih berharga yang terpajang di dinding-dinding rumah kami. Seperti selimut buatan tangan dari Blue Ridge Mountain, Kentucky, cermin antik, lukisan cat minyak, dan sitar yang sangat indah dari seorang seniman di pedalaman Idaho. Namun, harta Caroline jauh lebih berharga daripada benda-benda itu, karena kotak itu berisi sebuah pemberian dari cucu perempuan kami bernama Julia. Pemberian itu adalah hadiah untuk neneknya pada hari Valentine beberapa tahun silam, ketika Julia masih berusia 6 tahun. Benda itu adalah sebentuk hati kecil berwarna merah yang terbuat dari tanah liat. Pada hati kecil itu terukir tulisan anak kecil seperti cakar ayam, yang bertuliskan, "Aku sayang nenek." Saudara, hati kecil itu kasar buatannya. Bagian tepinya saja tidak rapi dan di sana-sini terdapat bekas jari serta kotor. Namun Caroline telah mengabadikan hati itu di dalam sebuah figura yang khusus dibuat untuk memajangnya. Setiap hari benda itu mengingatkannya akan kasih Julia. Kasih yang tulus dan murni, selalu menghadirkan sensasi yang tidak terlupakan. Saudara, Rasul Paulus dalam surat pastoralnya kepada jemaat di Efesus mendorong sekaligus juga mengingatkan akan kasih Tuhan Yesus yang sudah mereka rasakan. Kasih Kristus yang tulus dalam bentuk penyerahan diri sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Orang-orang Kristiani harus menunjukkan kiprahnya dalam relasi dan interaksi yang dibangun agar kasih Kristus menjadi nyata serta menginspirasi orang-orang di sekitar. Paulus menegaskan agar anak-anak Tuhan menolak percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor atau sembrono. Saudara, dunia sedang kehilangan kasih yang tulus dan murni
Kasih yang diwujudkan penuh intrik serta manipulasi. Orang-orang Kristen mesti menjadi contoh yang nyata akan kasih yang sejati tanpa pamrih. Saudara, kasih yang sejati hanya bersumber kepada Kristus yang telah menyerahkan diri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih dalam Kristus, biarlah ketika hari ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tulus, itu menjadi dasar bagi setiap kami untuk dapat menunjukkan kasih kepada sesama dengan ketulusan juga. Meskipun Tuhan mungkin beberapa kali kami dilukai, kami merasa sakit hati oleh sesama kami, namun biarlah kami tetap mengasihi mereka sebagaimana Kristus telah mengasihi dan menerima kami. Tuhan, ini tidak mudah, ini merupakan perjuangan kami setiap hari. Namun kami percaya di tengah-tengah proses dan perjuangan yang kami lalui itu, Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, menguatkan hati kami dan meneguhkan langkah kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kegiatan sepanjang hari ini dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk membagikan kasih yang tulus dan murni kepada sesama. God bless you.